Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Baiklah, kita akan membahas tentang tashbih, majaz, dan kinayah. Yang pertama, tashbih. Pengertian tashbih. Tashbih menurut bahasa adalah penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan menurut istilah menjelaskan suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara yaitu huruf kaf dan sejenisnya, baik tersurat maupun tersirat. Yang kedua yaitu rukun tashbih. Tashbih memiliki 4 rukun. Yang pertama musyabbah, atau disebut juga dengan yang diserupakan. Yang kedua musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupakan dengannya. Yang ketiga ada tashbih, yaitu alat atau perantara tashbih. Yang keempat wajah syabah, sifat yang menjadi letak kesamaannya. Langsung saja masuk pada bagian contoh. Contoh yang pertama adalah terdapat di surah Al-Haqqah ayat 6 yang ke-7 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Di dalam ayat tersebut yang menjadi musyabbahnya adalah Adun, itu kaum Ad, dan yang menjadi musyabbah binya adalah A'jazu nakhlin khawiyah, itu pohon kurma yang lapuk. Dan yang menjadi adat tasbihnya adalah ka'annahum, seakan-akan. Yang menjadi wajah syabahnya fa'uhliku, yaitu di dalam kebinasaannya. Contoh yang kedua terdapat dalam surah Al-Mursalat ayat 31 sampai 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la zalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr. Di dalam ayat tersebut yang menjadi musyabbah adalah al-lahab, yaitu api neraka. Yang menjadi musyabbah bihnya adalah bunga api setinggi istana, yaitu al-qasr. Yang menjadi adat tasbihnya huruf kaf, dan wajah syabahnya di situ adalah dalam segi besar dan dahsyatnya api neraka tersebut. Kemudian contoh yang ketiga terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal hajar fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Adapun di dalam surah ini, di dalam ayat ini, yang menjadi musyabbahnya adalah laut, yaitu al-bahr, dan yang menjadi musyabbah bihnya adalah kattaudil azim, itu gunung yang besar, dan yang menjadi adat tasbihnya adalah huruf kaf. Kemudian yang menjadi wajah syabahnya adalah firqin, itu dalam keadaan terbelah laut, keadaan terbelahnya laut tersebut. Bagian yang kedua adalah majaz. Pengertian majaz. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghairu musyabbah atau hubungan bukan perumpamaan disertai qarinah atau alasan bukti
yang mencegahnya dari makna aslinya. Contoh majas di dalam Al-Quran, di dalam surat Taha ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Ingatlah ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun dalam kurung, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, terdapat perbedaan makna dari makna aslinya, yaitu pada kalimat kai taqarra ainuha. Kalau diartikan secara umum, yaitu taqarra menetap, ainuha matanya. Jadi kai taqarra ainuha agar menetap matanya. Jadi di sini menggunakan sababiyah, yaitu menetap mata itu diartikan sebagai agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Jadi majas dalam ayat ini itu terdapat pada kalimat kai taqarra ainuha, yang dimana di sini diartikan sebagai agar senang hatinya, bukan menetap matanya. Selanjutnya, contoh yang kedua diambil di dalam surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi, majas yang terkandung di dalam ayat ini fokus pada kalimat al-sinatikum dan kalimat wa alwanikum. Kalimat al-sinatikum di sini diartikan yaitu berlainan bahasa, dan wa alwanikum diartikan warna kulitmu. Di dalam kalimat ini terdapat majas. Kalau diartikan dengan arti yang sesungguhnya, al-sinatikum itu adalah jamak dari kertalisan. Itu berarti lidah. Sedangkan wa alwanikum itu jamak dari kata launun, yaitu warna. Sementara di sini diartikan al-sinatikum itu adalah bahasa-bahasa kalian. Sedangkan wa alwanikum diartikan warna kulit kalian. Selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu kinayah. Adapun pengertian kinayah itu sendiri adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum, yaitu orang Arab sebagai penutur asli bahasa Arab, dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Apabila masih bingung, saya akan ambil contoh penggunaan kinayah dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Perhatikan ungkapan berikut. Pak Budi orangnya keras kepala. Kata keras kepala diartikan sikap yang tidak mau diatur, susah dinasihati, atau ingin menang sendiri. Baiklah contoh
yang ada di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Shad ayat yang ke-33. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rudduha 'alai fatafiqa masham bis-suqi wal a'naq. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia, Nabi Sulaiman, memotong kaki dan leher kuda itu. Dalam kalimat mashan, kita fokus pada kalimat mashan. Mashan di sini diartikan mengusap, arti sesungguhnya, tapi arti yang diinginkan dalam bentuk makna yang lebih jelas, yang mudah dipahami, yaitu Nabi Sulaiman memotong kaki dan leher kuda tersebut. Jadi mashan di sini diartikan sebagai penyembelihan kuda.